dengan pendeta dengar curhatmu. Terkasih Kristus, terima kasih untuk sambutan hangat yang sudah kalian berikan untuk pendeta, terkhusus untuk channel ini. Ya, channel ini adalah channel tempat kita berbagi rasa, cerita, kenangan, pengalaman untuk teman-teman kita yang lain. Pendeta mau membacakan komentar dari teman kita. Pendeta bacakan karena ini juga menambah motivasi dan menambah semangat kita untuk menjalani kehidupan kita. Ima Story. Halo Ima, Tuhan berkati ya. Pendeta bacakan punya Ima. Tahun lalu 2019 aku sempat mengalami hati yang lelah sampai tingkat depresi dan harus cari seorang psikiater. Nggak pernah kebayang seperti itu. Ingin pergi dari Wamena dan berhenti mengajar. Pasti capek sekali ya. Sudah pergi jauh dari rumah orang tua, dari kampung halaman, tapi di sana memiliki hati yang lelah, mungkin bingung mau kemana dan bingung harus apa, sehingga berhenti mengajar. Ada rencana seperti itu. Sangat berat sekali. Tetapi hal yang sama yang pendeta sampaikan disampaikan juga oleh psikiater Kristen yang aku temui. Luar biasa. Ima Story mencari jalan keluar, mencari pertolongan dari luar. Luar biasa. Kita berharga bagi Allah. Dia tahu isi hati kita yang hancur. Terima kasih sudah mengingatkanku lagi pendeta. Ima, betul. Saat Ima mencari langkah untuk menyelamatkan diri Ima, itu adalah langkah yang luar biasa yang harus pendeta acungi jempol. Karena tidak banyak orang yang mencari pertolongan dengan jalan yang baik. Tapi toh ternyata saat Ima membuka diri Ima untuk mencari psikiater, untuk mencari pertolongan tangan yang luar biasa yang mengangkat Ima dari bawah, itu saja sendiri sudah menjadi hal yang luar biasa baiknya. Ima membuka diri, membuka hati Ima untuk menyatakan bahwa aku ini sedang stres loh, aku ini sedang galau loh, aku ini sedang lelah, tolong aku. Dan Ima memberanikan diri untuk mencari pertolongan, dan itu luar biasa. Katakanlah kepada hatimu, kepada dirimu Ima, kau luar biasa Ima. Karena banyak orang yang tidak mengakui kalau dia sedang lelah. Lelah tanda petik. Tidak banyak orang yang berani mengakui bahwa hatinya pun memang sedang kacau. Tidak banyak orang yang berani mengakui kalau hatinya sendiri sedang hancur. Tidak banyak orang yang berani untuk melangkahkan kakinya mencari pertolongan. Terkadang banyak orang yang mencari pertolongan dengan melarikan diri dari kehancurannya dengan mabuk-mabukan, memakai narkoba, atau merokok, atau memakan obat tidur, supaya setidaknya bisa kulewati satu malam ini. Karena untuk tidur pun sudah susah. Atau dia mencari pelarian yang lain, dengan game mungkin, atau dengan makan sebanyak-banyaknya, makan es krim sebanyak-banyaknya, makan cendol sebanyak-banyaknya. Atau juga terkadang dia pergi ke mall untuk ya setidaknya mencuci mata. Dia tidak mengakui kalau hatinya sedang butuh pertolongan. Pendeta mau bacakan lagi dari Desi Pranginangin. Bujur pendeta, terima kasih pendeta sudah mengingatkan kalau hati kita yang terluka hanya bisa disembuhkan oleh diri kita sendiri. Sama seperti umpama, jangan terlalu berharap kepada manusia, ujung-ujungnya dikecewain. Ya, Desi, terima kasih sudah mengambil kesimpulan untuk Desi sendiri. Terima kasih, dan ini juga pendeta pantas untuk ajungi jempol. Karena di saat kita mencari jawaban itu untuk hati kita sesungguhnya bukan apa kata orang, tetapi apa yang hati kita katakan itulah yang menjadi jawaban. Saat Desi mengatakan sama seperti umpama, jangan terlalu berharap kepada manusia, ujung-ujungnya dikecewain. Ini mengatakan bahwa hati Desi mulai terbuka
untuk jangan terlalu berharap kepada manusia. Walaupun nanti kita akan jatuh lagi ke masalah yang sama, masalah yang serupa, tapi setidaknya Desi sudah mencapai satu kalimat, sudah mencapai satu titik poin untuk mengatakan, aku harus percaya kepada Tuhan. Aku harus menyembuhkan hatiku. Selamat untuk Desi berangin-angin, tapi maaf, pendeta nggak ngasih sepeda. Walaupun jawabannya sudah benar. Kekasih Kristus, pendeta mau membacakan lagi yang lainnya. Kali ini dia mengirim langsung pada pendeta, tapi dia juga menyatakan, boleh pendeta bacakan di YouTube channel, tapi tanpa menyebutkan nama. Teman kita berkata seperti ini. Saat ini, aku merasa aku kehilangan kehadiran Tuhan di sisiku. Maksudnya bukan Tuhan yang pergi meninggalkanku, melainkan aku yang lupa akan segala sesuatu yang telah diberikan Tuhan kepadaku. Saat ini aku seperti kehilangan jalan kehidupanku. Karena rasa kecewa, aku sering berpikir bahwa Tuhan tidak adil terhadapku. Aku meminta agar pendeta mendoakanku, agar aku dapat kembali menjadi anak yang lebih percaya kepada Tuhan, dapat membanggakan kedua orang tuaku, dapat melayani Tuhan lebih sungguh lagi. Doakan aku pendeta, agar semua masalah yang ada di dalam kehidupanku dapat diselesaikan. Kekasih Kristus, saat kita memiliki beban, saat kita memiliki masalah yang berat, jangankan orang tua, sama Tuhan pun terkadang kita tidak percaya. Sama pertolongan Tuhan pun terkadang kita sudah lupa apa yang selama ini sudah Tuhan lakukan untuk kita. Terkadang kita hilang arah. Kita tidak tahu kemana tujuan hidup kita. Sehingga terkadang, kita menyalahkan Tuhan. Seperti yang dirasakan oleh teman kita. Pendeta pikir, bukan hanya teman kita ini yang merasakan bahwa Tuhan tidak adil padanya. Mungkin kita juga pernah merasakan hal yang sama. Tuhan gak adil. Tuhan itu gak adil. Tuhan di mana? Kekasih Kristus, semuanya ini dapat kita rasakan saat kita merasa bahwa hati kita tidak damai. Hati kita tidak damai. Karena hatimu adalah sumber kehidupan. Saat hatimu sendiri sedang kacau, hancur, babak belur, maka kehidupanmu pun akan terasa hancur. Mau membanggakan kedua orang tua, mau melayani Tuhan, atau dengan kata lain juga mau membanggakan Tuhan sebenarnya. Tapi kita tidak tahu lagi apa yang harus kita lakukan. Karena sepertinya semua yang sudah kita usahakan, semua yang sudah kita lakukan, kok sepertinya itu nol besar. Bukan nol besar, tapi minus. Aku kehilangan kehadiran Tuhan di sisiku. Bukan hanya dirimu yang merasa kehilangan Tuhan di sisimu. Sesungguhnya Tuhan merasa kehilangan dirimu. Sama seperti teman kita, Ima Story, yang berani membukakan hatinya. Aku butuh pertolongan. Untuk teman kita yang menceritakan perasaannya ini, bahwa dia kehilangan kehadiran Tuhan di sisiku. Coba sekarang renungkan dalam hatimu, jika ini adalah Tuhan yang bertanya. Aku merasa aku kehilangan dirimu di sisiku. Begitu kata Tuhan. Satu lagi, pendeta mau membacakan. Ini juga dikatakan bahwa tolong dirahasiakan identitasku pendeta, karena rasa tidak percaya diri, tapi pengalamanku boleh diceritakan, dan terkhusus untuk hubungan percintaan saya. Saya ingin mendoakan pasangan saya agar bisa menjadi lebih baik, lebih menghargai saya sebagai wanitanya. Ini dari teman kita yang sudah berkeluarga. Kekasih Kristus, terkadang kita merasa bahwa kita sudah melakukan yang terbaik, tetapi tidak dianggap. Begitu banyak orang yang tidak merasa dihargai. Dan kebalikannya,
dia menjadi tidak menghargai lagi. Pendeta tidak memberikan jawaban, tetapi pendeta coba memberikan pencerahan-pencerahan yang baru. Mungkin teman-teman kita yang punya pengalaman seperti ini, silahkan berikan komentar, berikan tanggapan untuk teman kita. Terlepas bagaimana pasangan kita, sahabat kita menghargai kita atau tidak, tapi intinya engkau harus menghargai dirimu sendiri. Berikan penghargaan kepada dirimu sendiri. Terkhususnya kita wanita, saat kita melihat tubuh kita, kita merasa tidak pede, kita merasa tidak perfect, kita merasa kurang cantik. Ya begitulah wanita. Agak repot memang, tapi menakjubkan dan luar biasa. Kekasih Kristus, walaupun yang lain tidak memberikan penghargaan kepada kita, walaupun pasangan kita, anak kita tidak memberikan penghargaan kepada kita, setidaknya berikan penghargaan kepada dirimu sendiri. Kata tiap bangun pagi, coba katakan di cermin, tatap wajah kita dan katakan, engkau cantik. Setiap bangun pagi ataupun begitu selesai berdoa, coba katakan, selamat pagi aku. Begitu engkau selesai berbenah, engkau punya waktu luang, berkacalah dan katakan, terima kasih untuk tubuh ini. Hargai dan cintailah dia. Dengan begitu, apa yang ada di hatimu, engkau penuh dengan rasa penghargaan, engkau akan memberikan penghargaan juga kepada yang lain, memberikan penghargaan kepada pasangan hidup. Kenapa pasangan hidup kita, kekasih kita, atau teman kita tidak menghargai kita? Satu hal, karena kita tidak menghargai diri kita. Sehingga aura kita membenci diri kita, itu dirasakan oleh sekitar kita. Sehingga dia pun terkadang, kok pengen rasanya membuli. Dia pun terkadang kok pengen rasanya meledek lagi. Karena kita pun juga mengeluarkan aura, aku ini nggak pantas loh. Aku ini tidak berharga loh. Aku ini jelek ya. Sehingga orang lain akan merasa, oh iya ya dia jelek ya. Sama seperti seekor anjing. Saat kita datang dengan penuh percaya diri, kita datang dengan penuh cinta, tidak mau berbuat kasar kepadanya, dia akan menggonggong tapi gonggongannya lain. Ini orang kok lain ya, penuh dengan kehangatan sepertinya gitu. Tapi lain juga kalau kita datang mendekati anjing, kita pengen mukul, kita pengen melakukan kejahatan seperti mencuri dan yang lainnya, dia juga akan curiga, ada apa ini? Kenapa anak ini? Dan kekasih Kristus, aura di sekitar kita dapat merasakan apa yang kita rasakan. Sehingga bukan menolong kita, tetapi malah semakin merendahkan dan semakin menekan kita. Ayo bangkit dari rasa keterpurukan, tidak berguna, tidak berharga. Jika kita menghargai diri kita, orang lain juga akan melihat. Tapi melakukan ini tentu tidak gampang. Perlu latihan berulang. Tapi tidak masalah. Seperti kita bicarakan, seperti yang pernah pendeta katakan, inilah namanya hidup. Perlahan-lahan. Walaupun kita akan kembali jatuh lagi, it's okay. Namanya juga hidup. Pendeta harap kita akan bertemu lagi dalam channel ini. Silahkan berikan komentar, berikan tanggapan atau pengalaman-pengalaman yang lainnya. Kiranya channel ini dapat memberikan berkat yang luar biasa untuk kita. Tuhan memberkati. Terima kasih sudah mendengarkan. Pendeta dengar curhat.